pagi Pak, perkenalkan nama saya Grace Evelyn Gutom dari kelas 11 NIA 1 SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Gunung Tinggi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang 7 alat-alat pernapasan pada manusia. Nah, sebelum memasuki 7 penjelasan alat-alat pernapasan pada manusia, ada baiknya kita perlu mengetahui oksigen dan karbon dioksida itu berasal dari mana. Nah, pernahkah Anda mendengar atau ada seseorang yang bertanya kepada Anda, dari manakah karbon dioksida dan oksigen itu berasal? Nah, berikut penjelasannya. Oksigen berasal dari tumbuhan dengan sisa hasil fotosintesis, sedangkan karbon dioksida berasal dari manusia sebagai zat sisa dari tubuhnya. Nah, tumbuhan dan manusia ini memiliki hubungan kerjasama yang baik. Mereka saling menguntungkan, yaitu tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan manusia memerlukan oksigen. Nah, agar dapat bernapas, manusia tentu memerlukan alat-alat pernapasan. Nah, alat-alat pernapasan pada manusia sebagai berikut. Yang pertama, hidung atau cavum naphalis. Nah, hidung merupakan alat pernapasan pada manusia yang paling terlihat jelas posisinya, yaitu berada di luar. Nah, hidung ini merupakan alat pernapasan yang paling pertama dilalui oleh udara. Di dalam hidung ini terdapat rambut halus serta selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel yang tidak dibutuhkan. Dan ada juga yang disebut dengan konka yang memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara. Alat pernapasan yang ketiga adalah laring. Nah, laring merupakan alat pernapasan yang menuju ke trakea. Laring dikelilingi oleh tulang rawan yang membentuk jakun. Nah, fungsi-fungsi dari laring adalah yang pertama itu untuk mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua untuk menelan makanan. Yang ketiga sebagai fungsi pernapasan atau respirasi. Dan yang keempat untuk memproduksi suara. Saluran pernapasan yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea merupakan perpanjangan dari paring dan tersusun dari tulang rawan yang memanjang di leher hingga ke rongga dada yang memiliki panjang kurang lebih dari 10 cm. Trakea ini terdiri dari untayan cincin yang dengan panjangnya kurang lebih dari 16 hingga 20 cm. Cincin dari trakea ini memiliki selaput lendir serta sel-sel bersila yang berfungsi untuk menahan kotoran dari udara agar tidak menembus paru-paru. Saluran pernapasan yang kelima adalah bronkus. Paru-paru dan trakea dihubungkan oleh bronkus. Bronkus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang bagian pertama terdapat pada paru-paru sebelah kanan, bagian kedua terdapat pada paru-paru sebelah kiri. Nah, bronkus ini memiliki struktur tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang dan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan bronkiolus. Tidak seperti bronkus, bronkiolus ini tidak tersusun atas tulang rawan dan berdinding tipis. Saluran pernapasan yang keenam adalah pulmo atau paru-paru. Selain sebagai saluran respirasi, paru-paru juga berfungsi sebagai sistem ekskresi, yaitu untuk mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh serta mengeluarkan uap air. Paru-paru ini terdapat pada rongga dada, yaitu bagian kanan maupun bagian kiri. Nah, paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk. Udara yang telah masuk dan berada di bronkus ini berarti udara itu telah siap untuk diedarkan ke paru-paru yang akan dilaksanakan oleh bronkiolus. Saluran pernapasan yang ketujuh adalah bronkiolus. Panjang lebar kita telah berbicara tentang fungsi pernapasan serta alat-alat yang terdapat di dalamnya, yaitu seperti hidung, paru-paru, bronkus, laring, dan paring. Berbicara tentang bronkiolus tentu tidak biasa karena
Bagian terpenting dalam pernapasan sering terlupakan yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini sering terdapat dalam pembahasan sistem pernapasan yang berskala kecil dan tidak secara mendetail.